Bikin kaget saja, tiba-tiba Woo si pria jamet mengabari jika ia sudah kembali ke Seoul. Kini Mary pun bimbang apakah harus memberitahukan pada Woo baik hati atau tidak. Dan akhirnya Woo jamet sudah kena karma. Kini ia baru menyadari jika yang tulus kepadanya hanyalah Mary seorang. Karena ternyata Jenny, kekasih barunya itu akan segera menikah. Ya, Woo jamet hanya dijadikan selingan saja oleh si Jenny. Sementara itu, Woo baik hati diminta secara halus untuk segera menikah oleh nenek. Wah, sungguh mengejutkan karena ternyata To Serba Beauty akan bekerja sama dengan Myung Sundang. Baek Sang Hyung datang sebagai perwakilan. Woo yang seharusnya hadir di rapat itu berpura-pura perutnya melilit untuk menghindari bertemu dengan Baek Sang Hyung. Tapi seperti sebuah takdir, tetap saja keduanya akhirnya bertemu. Sungguh kikuk sekali. Untung saja Baek Sang Hyung bisa diajak kerjasama. Keduanya berpura-pura tak saling mengenal satu sama lain. Setelah hanya berdua saja, Woo pun langsung meminta untuk merahasiakan tentang mendapat hadiah rumah itu. Baek Sang Hyung pun dengan penuh pengertian mengiyakan permintaan Woo. Tapi lagi-lagi ada kejadian luar biasa. Karena Mary tiba-tiba ada di hadapan dua pria itu. Pasangan suami istri ini pun sibuk berbohong pada Baek Sang Hyung agar tak dicurigai. Karena hampir saja ketahuan, jadi Woo berinisiatif jika mereka harus saling berteleponan 3 kali sehari seperti pasutri baru pada umumnya. Wah, Woo ternyata terlalu mendalami peran, namun ia tak mau mengakui hal itu. Dan memanglah sebuah takdir. Saat makan di resto, Mary dan temannya malah disuruh bergabung dengan tamu lain karena meja sudah penuh. Tapi ternyata tamunya bukanlah orang asing, yaitu Woo si baik hati. Obrolan pun akhirnya mengalir hingga membahas cinta pertamanya Mary. Woo langsung sumringah kegeeran dan menahan senyumnya karena ia baru menyadari jika cinta pertama Mary adalah dirinya sendiri. Cinta pertama yang kata Mary adalah tipe pria idamannya dan pria yang sangat tampan. Mendengar hal itu, Woo pun tambah kelepek-kelepek. Jin Kyung begitu kesal dengan kelakuan si direktur utama yang pura-pura menjadi pasien. Mana ada pasien yang nyetok minum memabukkan. Dengan ogah-ogahan, Jin Kyung pun merawat pria itu. Dan lagi-lagi kena semprot karena Baek Sang Hyun masuk majalah sebagai pebisnis muda. Si Dirut pun tentu tak suka akan hal itu. Dia benar-benar menghina Sang Hyun karena ternyata dua orang ini dulu bersahabat dan Sang Hyun bisa ada di posisi ini berkat dukungan dari keluarga kaya raya si Dirut. Pantas saja si Dirut songongnya kabina-bina. Malam yang sungguh sangat spesial, Jin Kyung berdandan sangat cantik karena Woo mengajaknya untuk dinner. Keduanya lalu membahas masa-masa remaja dulu dan baru saja ingin mengutarakan perasaannya kepada Woo. Tapi Woo keburu curhat jika ia sudah bertemu dengan cinta pertamanya yang ternyata adalah Yu Mary, si gadis kaktus. Dan sebetulnya saat remaja Woo pernah mendatangi kediaman cinta pertamanya itu. Tapi ia mengurungkan niat karena ternyata ayah dari si gadis pemberi boneka telah tiada 2 pekan setelah memberikan kesaksian kecelakaan itu. Woo pun mengurungkan niatnya untuk bertemu gadis pujaan hatinya. Sedangkan Jin Kyung kini harus menelan pil pahit karena lagi-lagi ia tertolak. Sungguh miris sekali hidupnya Woo karena hari kematian kedua orang tuanya adalah hari kelahirannya juga. Dan di cuaca yang sedang hujan ini, seluruh keluarga melakukan upacara peringatan kematian itu. Dan si Bibi lagi-lagi tak bisa ngerem bibirnya karena bicara melantur dengan menyalahkan Woo atas segala kecelakaan yang sudah terjadi. Semua pun terdiam dan larut dengan pikirannya masing-masing. Dan beginilah yang terjadi sebenarnya.
Keluarga kecil itu sedang mengendarai mobil di malam hari, dan wujud kecil sedikit ngambek. Jadi ayah berusaha untuk membujuknya sambil melihat ke arah wujud yang duduk di belakang. Dan saat itulah ada truk besar di depan mobil mereka. Kecelakaan akhirnya terjadi dan tak bisa terelakkan. Kakek yang saat itu masih hidup menyalahkan Wuju. Karena cucunya itulah ia sudah kehilangan putra semata wayangnya. Hingga akhirnya Wuju pun diasingkan ke Amerika Serikat. Dan seperti yang sudah diduga, kecelakaan itu bukanlah salahnya Wuju, melainkan si paman yang pura-pura baik hati. Ia adalah dalang dari kecelakaan tragis ini. Cuaca hujan ini seolah tahu akan perasaannya Wuju dan nenek. Wuju juga menyalahkan diri sendiri atas kecelakaan yang sudah terjadi. Di saat yang kalut begitu, Mary menghubungi dirinya dan mengucapkan ulang tahun dan menawarkan makanan rumahan untuk Wuju. Tentu Wuju bersedia untuk datang. Sebagai ungkapan terima kasih karena sudah membantu selama ini, Mary menyiapkan hidangan istimewa di hari ulang tahunnya Wuju, terutama sup rumput laut yang memang di Korea itu wajib dimakan saat orang berulang tahun. Wuju bahkan sampai terharu dan tak sadar ia malah curhat jika sudah lama ia tak mencicipi sup rumput laut karena hari ulang tahunnya adalah hari kematian orang tuanya juga. Mendengar hal itu, Mary ikut bersedih, namun ia mencoba menghibur Wuju agar tak larut dalam kesedihan. Keduanya nampak seperti pasutri baru yang penuh cinta. Ditambah kini ada pelangi ganda. Buru-buru mereka pun membuat permohonan lalu bersenda gurau. Hampir saja Mary terjatuh, tapi ditangkap oleh Wuju dan suasana pun berubah jadi romantis karena suara detak jantung mereka begitu terdengar jelas. Namun di bawah sana, Wuju si pria jamet melihat adegan romantis ini hingga episode 5 pun berakhir di situ.